Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kholikul Fahroni dari SMK Negeri Rengel. Saya Heni Rohmawati dari SMK Negeri Rengel. Saya Dwi Novinata Setiawan dari SDN Sumber Agung 1. Kami CGP Angkatan 9 kelas 219A Kabupaten Tuban akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Novi. Selamat pagi juga Pak Roni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih Pak Roni. Pak Novi, sebelum Pak Novi melakukan proses coaching, saya sebagai awal saya akan mendiskusikan beberapa hal kepada Pak Novi. Ya. Yang pertama terkait kriteria penilaian. Apakah apa yang akan dilakukan Pak Novi ini sudah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, apakah pertanyaan-pertanyaan itu sudah berbobot atau belum? Kemudian juga bagaimana Pak Novi merespon dan menanggapi apa yang Pak Novi diskusikan pada coachingnya itu nanti. Pertama-tama Pak Novi, kompetensi apa yang akan Pak Novi kembangkan dalam proses coaching pada pagi hari ini? Iya Pak. Terima kasih Pak. Terkait dengan coaching yang nanti akan saya selenggarakan, untuk kompetensi yang saya ambil nanti adalah kompetensi yang terkait dengan pengembangan untuk kegiatan coaching, yaitu sesuai dengan alur tirta. Ya. Dalam hal ini alur tirta kan kita bisa merencanakan daripada tujuannya, terus nanti itu ada identifikasinya, terus sampai nanti pada endingnya adalah rasa tanggung jawab yang akan adanya kegiatan coaching. Oke, Pak Novi sudah paham betul ya terkait yang namanya alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian terkait dengan identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya, hingga pada yang terakhir yaitu terkait tanggung jawabnya. Nah, kira-kira indikator apa yang akan dicapai oleh Pak Novi di dalam dialog, proses dialog dengan coachingnya itu? Iya Pak. Untuk indikator sendiri yang nanti akan saya tekankan adalah yaitu sebagai pendengar, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, yang mana pertanyaan berbobot itu nantinya bisa sebagai acuan atau titik tubuh untuk si coachingnya dalam memberikan jawaban. Terus kemudian Pak Novi apa indikatornya Pak Novi bahwa mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot itu sudah sesuai dengan yang diinginkan. Itu apa indikatornya Pak? Iya Pak. Jadi memberikan pertanyaan berbobot dan juga sebagai pendengar, indikatornya nanti ada ketercapaiannya itu bisa menggali daripada solusi-solusi yang dihadapi oleh si coachingnya. Jadi nanti memang ada kendala pada coaching. Setelah adanya pemantik tadi seperti pertanyaan berbobot, nanti coachingnya akan menggali sendiri daripada jawaban untuk solusinya. Berarti Pak Novi akan lebih memposisikan sebagai coach ini, memberikan waktu yang lebih
longgar kepada kuci untuk bagaimana kuci itu mau menggali tujuannya, menggali identifikasi masalahnya, menggali rencana aksinya, kemudian menggali tanggung jawabnya secara mandiri sehingga kuci tersebut mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sedangkan Pak Novi lebih banyak kepada mendengar aktif dan memposisikan diri, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Iya Pak, betul sekali. Karena dengan itu nanti solusi yang dihasilkan itu kan lebih maksimal, akan lebih optimal, yang nantinya kucinya sendirilah yang bisa menemukan. Berarti memberdayakan kuci agar lebih aktif dalam menemukan solusi-solusi dari segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Iya, betul sekali. Saya ingatkan Pak Novi dalam proses coaching itu nanti Pak Novi harus mampu memposisikan diri sebagai kemitraan yang setara sehingga tidak lebih menggurui gitu ya Pak Novi. Iya. Sehingga proses coaching itu bisa berjalan dengan baik dan Pak Novi juga dengan algoritma itu tadi mampu menggali secara maksimal potensi dari kuci dalam menemukan solusi permasalahannya sesuai alur tirta itu tadi. Itu Pak Novi. Iya, ya Pak. Oke, Pak Novi, untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada Pak Novi. Saya persilahkan untuk melaksanakan proses coaching kepada Puji. Semoga proses coachingnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, monggo silakan. Terima kasih Pak Ne atas waktunya. Setelah ini saya langsung akan melakukan coaching dengan rekan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum dan selamat pagi Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Novi. Bagaimana kabarnya Bu Leni pagi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Iya, baik Bu, selalu semangat ya dalam mengajar, karena dengan semangat kita sebagai tenaga pendidik nantinya juga menjadi semangat bagi peserta didik. Baik Bu Leni, mungkin ada yang bisa kami bantu Bu Leni dengan apa yang dengan tadi apa itu ingin bertemu dengan saya, mungkin ada masalah ada apa, silakan dikomunikasikan Bu Leni. Jadi begini Pak Novi, memang betul saya beberapa kali mencari Pak Novi karena penjenengan sibuk. Sepertinya sulit sekali saya temui, baru kali ini kita bisa ketemu gitu. Jadi saya ingin sekali sharing dengan penjenengan Pak Novi terkait permasalahan yang saya hadapi. Saya punya masalah di kelas, kemudian tidak hanya di kelas saya sebenarnya, tapi ini hampir di semua kelas Pak Novi. Jadi intinya motivasi belajar anak yang di jam terakhir itu Pak Novi, kenapa sekarang kok kelihatannya makin menurun gitu, antusias untuk ikut pelajaran di jam terakhir itu sepertinya sangat kecil gitu. Nah, itu jadi masalah kami gitu. Saya pengen curhat ke penjenengan terkait hal tersebut gitu. Iya. Nah, dari melihat situasi seperti itu Bu ya, dengan melihat bahwasanya anak-anak pada jam-jam terakhir itu mulai menurun daripada semangatnya belajar, sehingga dengan kurang semangat akhirnya daya tangkap atau daya terima anak itu pada pembelajaran kurang begitu maksimal. Ya, jenengan melihat situasi seperti itu Bu, ya, itu dari jenengan sendiri kira-kira keinginan jenengan itu seperti apa? Apa itu dalam artian di jam-jam terakhir? Apa itu jenengan itu berharap pada proses pembelajaran itu seperti apa di jam-jam terakhir? Intinya gini Pak, ya jadi yang jelas saya ingin solusi dari masalah ini ya. Intinya setelah saya kucing dengan penjenengan itu nanti motivasi belajar anak-anak itu bisa
meningkat, meskipun Iya. di jam terakhir sekalipun, hampir pulang sekalipun, meskipun itu siang atau sore, maunya saya itu anak-anak punya semangat pagi semua. Jadi apa ya, jadi semua di jam pertama maupun di jam terakhir mereka tetap dalam kondisi yang prima dan semangat belajarnya tetap sama. Itu harapan saya seperti itu, Pak. Oh iya, oke. Bagus sekali Bu. Jenengan sudah mempunyai harapan, sudah mempunyai keinginan. Dan untuk mewujudkan harapan tersebut, untuk mewujudkan keinginan jenengan tersebut, kira-kira langkah apa yang akan jenengan lakukan? Jadi begini ya, melihat kondisi anak yang di jam terakhir kelihatan loyo gitu Pak ya, ngantuk gitu kan, kemudian sebagian kelas kadang pada berkeliaran mengganggu kelas yang lain gitu. Karena rame gitu kan, akhirnya rame sendiri mengganggu yang di dalam kelas, juga mengganggu temannya di luar kelas. Ini kan miris gitu ya. Iya. Jadi ada beberapa rencana aksi yang ingin saya lakukan gitu terkait hal ini gitu, supaya mereka semangat gitu. Saya mau melakukan atau memberikan motivasi belajar kepada mereka, Pak Novi. Jadi pemberian motivasi itu contohnya adalah saya berikan contoh nyata di kehidupan sehari-hari gitu ya, atau di sela-sela saya sebelum mengajar itu di sebelum kegiatan inti, saya mau bercerita tentang hal-hal kehidupan yang real, yang pengalaman-pengalaman hidup lah, sehingga mereka kemudian menjadi semangat lagi gitu. Intinya anak-anak itu kan biasanya kalau diberi cerita melek gitu ya, tapi kalau diberi pelajaran kan begitu lagi tuh. Nah, maka kita berapa menit di awal lah kita ambil lah untuk cerita motivasi kepada mereka itu terkait kesuksesan maupun apa yang mereka bisa jadi motivasi gitu. Ini yang akan saya tempuh itu. Kemudian yang kedua, selain memberikan motivasi ke anak-anak adalah saya akan macak menjadi apa ya, yang tidak umum gitu ya. Kalau guru umumnya kan pembelajaran aktif gitu ya. Saya berencana tampil sebagai kayak penyiar radio lah. Jadi mungkin dengan demikian mereka, atau penyiar televisi gitu ya, jadi mereka kita main peran lah kayak penyiar televisi, penyiar radio dan sebagainya. Yang penting mereka antusias dulu lah. Gitu. Jadi rencananya itu. Kemudian saya juga ingin menyiapkan berbagai media pembelajaran yang interaktif, audio visual gitu, yang bisa membuat mereka kembali bersemangat gitu ya. Kalau dengan pembelajaran langsung sepertinya kalau setelah jam istirahat kedua, anak-anak itu betul-betul tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan gitu. Akhirnya adalah mereka tidur dan sebagainya gitu. Jadi itu beberapa langkah yang akan saya lakukan, mengajar bervariasi, kemudian tipe mengajar eksklusif ya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain sesama pengajar mapel yang sama gitu ya. Kalau mereka memang punya cara jitu terkait hal tersebut, maka akan saya ATM, amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Misalnya kadang-kala kan kalau kita pikirkan sendiri masalah itu tidak selesai Pak Novi, jadi perlu sharing dengan teman gitu. Nah, harapannya seperti itu. Kemudian yang akan saya tempuh juga, karena di dalam kelas saya yakin kalau siang memang panas Pak Novi, jadi saya berencana mengajak anak-anak ini belajar di luar kelas. Jadi di luar kelas supaya mereka fresh gitu, dengan suasana yang segar, udara yang segar, mungkin mereka akan lebih semangat gitu ya, daripada mereka belajar di dalam kelas yang pengap mungkin karena sudah lebih dari jam 12. Kemudian selain itu saya di awal pelajaran itu inginnya kalau sudah siang itu saya terapkan
mindfulness. Jadi mindfulness yang metode stop itu Pak Novi, yang anak dibuat berhenti dulu dari semua, kita netralkan dulu kan begitu. Karena kita tidak tahu di jam pertama sampai jam kesekian itu apakah anak itu mendapatkan perlakuan yang baik dari guru atau dari temannya, kita akan tidak tahu. Nah, jangan-jangan di awal pelajaran sampai jam kita itu anak-anak ada sesuatu yang negatif yang dia dapat. Nah, ini kan perlu dinetralkan. Itu menurut saya itu kira-kira seperti itu Pak. Ya. Jadi langkah-langkah jenengan tadi mulai dari memotivasi siswa, intinya kan memberikan penyemangat dulu, memberikan penyegaran dulu, memberikan refresh dulu kepada peserta didik, yang mana nanti titik temunya adalah si anak-anak tadi bisa tergugah lagi dalam kegiatan belajar mengajar Bu ya. Nah, yang langkah-langkah yang sudah jenengan tempuh nantinya atau istilahnya cara jenengan untuk mengatasi masalah tadi seperti itu. Nah, kira-kira rencana tersebut akan jenengan laksanakan dalam waktu kapan Bu terkait dengan rencana jenengan ini? Kalau saya sih secepatnya Pak. Jadi kan kebetulan pembelajaran KBM saya kan hari ini dan besok, rencananya besok langsung kita terapkan itu. Mungkin tidak bisa semua bareng Pak, karena kan banyak cara ya. Nanti maka saya pilih berapa dulu lah. Kalau ini sudah mampu memotivasi anak dan membuat semangat belajarnya kembali sudah bagus, gitu ya, artinya langkah yang lain tidak perlu saya jalankan kan begitu. Ya, betul. Jadi kita coba saja dulu berapa langkah ini kita terapkan. Kalau ini sudah bagus, impactnya ada, nah maka yang lain mungkin tidak. Kalau ini tidak menutupi, mungkin di lain waktu kesempatan bisa kita coba juga cara-cara yang lainnya. Ya, betul. Itu menurut saya begitu. Ya. Ya, bagus sekali Bu langkah-langkah jenengan. Nah, di sini yang terjadi saat ini Bu ya, yang terjadi saat ini itu kan memang anak-anak kurang berantusias dalam kegiatan belajar mengajar di jam-jam terakhir. Untuk prosentase tersendiri Bu ya, kira-kira jenengan bisa memberikan penilaian prosentase berapa Bu untuk keadaan siswa pada saat ini? Kalau saat ini saya lihat itu Pak, kalau di jam pertama memang 100% siswa antusias Pak. Tapi kalau di jam terakhir itu rata-rata 60 sampai 70% lah Pak. Nah, terus, sisanya ini loh untuk kedepannya ini, setelah jenengan memberikan solusi, jenengan keyakinan jenengan itu bisa sampai berapa persen Bu? Kalau saya 100% sepertinya terlalu muluk Pak. Setidaknya meningkat lah. Dari 60 sampai 70% anak yang aktif ini nanti menjadi 90% anak lah. Dan syukur-syukur 100% semuanya aktif gitu. Iya Beni, bagus sekali. Nah, di sini dalam untuk menerapkan atau memberikan solusi atau langkah-langkah jenengan untuk kedepannya yang nantinya bisa terserap sampai minimal Bu Beni ya 90% ya minimal itu ada tidak pihak-pihak yang terkait yang mungkin jenengan butuhkan dalam merencanakan aksi jenengan ini Bu? Saya perlu support dari semua rekan ya, rekan guru Pak Novi, karena apa? Percuma kalau kelas saya misalnya kondusif, kemudian kelas saya 100% misalnya anaknya antusias dan aktif, tetapi kelas yang lain tidak, kan nanti terganggu juga gitu ya. Maka perlu semua guru ini kita libatkan gitu ya. Kalau memang hal yang langkahnya kita ambil itu nanti solutif gitu ya, maunya saya ya semua rekan juga melakukan hal yang sama sehingga di jam terakhir semua kelas itu juga antusias, aktif, dan motivasi belajarnya tetap prima gitu. Bagus sekali Bu, seperti itu ya. Nah, setelah nantinya jenengan merealisasikan daripada kiat-kiat jenengan, langkah-langkah jenengan dalam mencari solusi, dalam menerapkan rencana jenengan seperti itu, lah ini pasti ada harapannya Bu jenengan, harapan kedepannya pasti ada. Kira-kira harapannya apa Bu jenengan itu? Harapan saya kan begini loh,
anak-anak itu aktif, ya, motivasi belajarnya tetap bagus, meskipun itu di jam terakhir. Jadi apapun akan saya lakukan gitu Pak Novi untuk itu semua gitu ya. Jadi motivasi belajar anak ini kan harus bagus supaya serapan pembelajaran maksimal kan begitu, sehingga mau kita mapel kita itu jam pertama maupun jam terakhir tetap mendapat porsi yang sama dari anak-anak. Mereka tetap motivasi belajarnya bagus, harapannya seperti itu. Nah, selain tadi saya sampaikan bahwa saya akan berkolaborasi dengan semua guru, karena tadi saya katakan bahwa saya perlu belajar di luar. Nah, ini kan perlu tempat Pak Novi yang suasana di luar yang mendukung gitu ya. Nah, ini saya perlu juga berkolaborasi dengan Waka Sarana Prasarana gitu ya. Kemudian terkait anak yang nanti saya model pembelajaran macam-macam tadi yang saya tempuh, saya tentu perlu berkonsultasi juga dengan Waka kurikulum juga gitu ya, untuk apa yang saya lakukan tersebut itu mendapat support lah intinya dari semua pihak, dan tentunya adalah yang paling penting adalah support dari pimpinan lembaga yaitu kepala sekolah. Menurut saya itu, jadi harapan yang tinggi itu akan tercapai jika disupport dari berbagai pihak lah intinya seperti itu Pak. Bagus sekali Bu yang jenengan sampaikan, yang jenengan paparkan. Memang dalam hal ini kita kan dalam lembaga kan satu kesatuan Bu ya. Satu kesatuan dalam artian guru dengan guru yang lain, dengan kepala sekolah itu saling mensupport, karena nanti dalam semua kegiatan kita tetap membutuhkan yang namanya kerjasama dengan berbagai pihak. Ya, bagus sekali Bu Eni, harapan jenengan yang sudah jenengan jelaskan sudah bisa sudah bisa memecahkan daripada permasalahan yang jenengan hadapi Bu Eni secara langsung seperti ini. Nah, di sini harapan-harapan dari kami sendiri ya, semoga nantinya apapun masalah, apapun kendala kita komunikasikan dengan baik dan nantinya bisa mencari solusi dengan tepat yang nantinya endingnya, finishnya itu nanti bisa menjadi pembelajaran kepada siswa yang lebih baik Bu Eni. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Eni? Yang ingin saya sampaikan begini Pak Novi, jadi yang jelas adalah dari dalam diri saya sudah ada keinginan untuk memecahkan masalah itu. Nah, keinginan saya adalah support dari semua pihak dan juga terutama adalah kemauan dari siswa sendiri untuk tetap semangat gitu ya. Jadi mereka pada dasarnya kesadaran belajar mereka itu harus tumbuh dari mereka sendiri gitu, bahwasanya dengan semangat belajar yang baik mereka akan mendapat hasil yang baik pula. Itu harus tertanam ke anak-anak, itu harapan saya Pak. Jadi intinya mereka nyaman belajar, pembelajaran juga tercapai pada tujuannya itu Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Semoga yang jenengan inginkan, harapan-harapan yang jenengan impikan nanti bisa terrealisasi, bisa terwujud. Saya yakin jenengan pasti mampu, saya yakin jenengan pasti bisa, karena jenengan adalah guru yang hebat Bu Eni. Saya yakin pasti bisa Bu Eni ya. Semangat untuk Bu Eni. Nah, baik ya. Nah, untuk kegiatan komunikasi kita, diskusi kita, mungkin hari ini kita cukupkan Bu Eni ya, karena memang ada beberapa agenda lagi yang harus saya laksanakan nanti. Semoga dengan adanya komunikasi kita di hari ini bisa bermanfaat untuk panjenengan pada khususnya dan untuk semuanya pada umumnya. Nah, terima kasih dan saya akhiri Bu Eni ya. Mohon maaf ya karena saya juga ada kesibukan. Mungkin setelah ini Bu Eni juga kembali ke aktivitas berikutnya. Dan Bu Eni, saya tunggu hasil dari rencana jenengan ya ke depannya. Mungkin kita bisa bertemu minggu depan. Saya ingin tahu daripada hasil jenengan yang sudah jenengan terapkan itu seperti apa hasilnya.
Siap Pak Novi. Saya juga terima kasih sudah direspon sehingga unek-unek saya tersampaikan ya. Saya jadi lega punya teman sharing yang nyaman yaitu Pak Novi ya. Saya siap untuk minggu depan menyampaikan bagaimana progres langkah yang sudah saya lakukan kepada penjenengan. Kita sharing lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih waktunya, mohon maaf Pak Novi sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Novi, selanjutnya kita lanjut pada sesi pasca observasi. Jadi alhamdulillah tadi sudah saya lakukan observasi proses kucing yang dilakukan oleh Pak Novi dengan Bu ini. Dari hasil pengamatan saya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Novi, saya amati dari hasil penilaian bahwa apakah sudah mengikuti alur tirta tadi. Yang pertama, di mana tujuan apa yang dituju dari permasalahan ini Pak Novi sudah menyampaikan dan sudah dijawab juga oleh Bu Eni. Apa tujuannya dari permasalahan yang ingin dicapai, ketercapaiannya apa, itu sudah. Kemudian sudah juga menanyakan terkait identifikasi masalah, kemudian hingga pada yang terakhir yaitu pada tanggung jawab. Jadi berdasarkan apa yang dilakukan oleh Pak Novi pada proses kucing ini tadi sudah mengikuti tahapan dan sesuai dengan alur tirta. Terus selanjutnya apa yang saya tanyakan di awal tadi terkait indikator pencapaiannya, kira-kira bagaimana menurut Pak Novi indikator pencapaian pada proses coaching tadi? Iya, terima kasih Pak. Untuk indikator ketercapaian saat pelaksanaan coaching yang sudah saya lakukan dengan beliau tadi, itu indikatornya semua sudah terpaparkan dan semua sudah tersampaikan Pak. Ya, dengan apa itu hasil apa tadi yang sudah saya memberikan pertanyaan ke dokter tadi, dan alhamdulillah Bu Eni juga bisa merespon dengan baik. Jawaban-jawaban yang Bu Eni lontarkan, jawaban-jawaban Bu Eni yang disampaikan kepada saya itu semua sudah teridentifikasi dengan baik Pak. Terus kalau menurut Pak Novi, apakah proses coaching yang sudah melalui tahapan alur tirta ini tadi, menurut Pak Novi sudah menemukan solusi daripada permasalahan yang disampaikan oleh kuncinya tadi? Iya Pak Roni. Untuk masalah dalam mengidentifikasi masalah sampai menemukan titik solusi, menemukan titik masalahnya, itu tadi sudah tersampaikan semua dari apa yang disampaikan Bu Eni di sini tadi. Saya selaku coachnya menggiring, memberikan pertanyaan pemantik yang mana tadi Bu Eni sudah memberikan jawaban-jawaban. Akhirnya solusi untuk masalah yang dihadapi Bu Eni, akhirnya Bu Eni sendirilah yang bisa menyelesaikan dengan cara-cara dan juga harapan-harapan yang sudah dijelaskan oleh Bu Eni tadi. Oke. Terus berikutnya apa Pak Novi yang ingin dikembangkan lagi atau lebih ingin dikembangkan oleh Pak Novi dari proses coaching ini tadi? Iya Pak Roni. Di sini yang ingin saya kembangkan Pak Roni adalah yang pertama adalah gaya bahasa saya Pak Roni. Gaya bahasa saya, terus apa itu pola pikir saya terhadap pendengar sebagai pendengar. Nah ini perlu saya tingkatkan Pak Roni. Ini menjadi tantangan bagi saya sendiri Pak Roni. Karena apa? Karena apa itu dengan saya bisa apa itu menjadi pendengar yang baik, terus apa itu gaya bahasa saya mungkin bisa lebih baik, nantinya akan menjadi apa ya, perbincangan atau komunikasi yang lebih nyaman Pak, yang lebih enak, lebih nyaman dan lebih hangat dan harmonis seperti itu Pak. Terus ada lagi yang mau disampaikan Pak Novi terkait proses coaching tadi? Iya Pak, untuk proses coaching tadi memang
apa itu namanya juga manusia Pak Nur ya, pasti juga ada apa itu, ada kekurangan, ada kelebihan, dan memang kekurangan yang kami miliki itu nantinya apa itu tetap akan kami perbaiki. Kekurangan tersebut akan kami juga apa itu istilahnya apa itu ya, itu di review kembali bagi kami, akan kami kaji ulang lagi sehingga kami harus bisa belajar dan nantinya agar bisa menjadikan kegiatan komunikasi berupa kucing tadi bisa lebih baik lagi Pak. Oke, baik Pak Novi. Dari hasil proses kucing tadi, Pak Novi sudah dengan bagus sesuai dengan alur kita. Yang berikutnya, refleksi yang dilakukan oleh Pak Novi sudah sangat baik. Terus ada yang ingin masih dikembangkan di kemudian hari. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Novi dari proses coaching ini juga bisa berhasil dan terus bisa dikembangkan. Terus kemudian yang jadi titik utama adalah lebih bermanfaat bagi proses pembelajaran bagi siswa nantinya Pak Novi. Ya Pak, terima kasih Pak Novi. Baik Pak Novi, terima kasih Ya, atas waktunya. Semoga kedepannya proses ini akan lebih mampu bermanfaat bagi perkembangan siswa-siswa kita di masa yang akan datang. Baik Pak Novi, kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian penampilan kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.